Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hidrokarbon. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Hotmauli Sianturi dengan NIM A1C1190078 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang hidrokarbon, terlebih dahulu kita perhatikan 3 gambar berikut ini. Ketiga gambar ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada tabung gas LPG, yang kedua ada bensin, dan yang ketiga ada korek api gas. Contoh yang pertama yaitu gas LPG. Nah, gas LPG ini terdiri dari senyawa kimia yang namanya adalah propana dan butana, yang merupakan campuran dari keduanya. Yang kedua ada bensin. Bensin ini mengandung senyawa hidrokarbon yang mengandung oktana, dan korek api gas juga merupakan salah satu contoh dari hidrokarbon. Hidrokarbon menjadi penyusun utama dari minyak bumi dan juga gas alam. Bahan tersebut umumnya dapat ditemukan melalui proses pertambangan dan dapat diolah dari permukaan bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari hidrokarbon cair, sedangkan gas alam terdiri dari senyawa metana. Baiklah, mari kita kaji lebih dalam tentang hidrokarbon ini. Yang pertama ada pengertian dari hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa dalam arti kimia organik yang tersusun atas atom hidrogen dan juga atom karbon yang saling berikatan. Molekul hidrokarbon secara alami terjadi dan ditemukan dalam minyak mentah, gas alam, batu bara, dan sumber energi penting lainnya. Hidrokarbon dapat terbakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air dengan melepaskan panas tertentu. Oleh karena itu, hidrokarbon sering digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu contoh dari hidrokarbon adalah metana, yang merupakan komponen utama penyusun gas alam dan menjadi hidrokarbon yang paling sederhana. Cara interaksi atom hidrogen dan atom karbon telah diatur pada pengertian ikatan kimia yang menghubungkan kedua atom tersebut dan menentukan produk yang dihasilkan. Dalam senyawa hidrokarbon, sangat banyak macam variasi struktur yang dapat terbentuk oleh atom hidrogen dan oksigen. Hal itu juga ditentukan oleh bagaimana cara karbon mengikat hidrogen dan karbon dalam mengikat sesamanya. Pada hidrokarbon rantai panjang, suatu karbon selain mengikat hidrogen juga akan mengikat karbon lain sehingga membentuk rantai panjang yang disebut rantai hidrokarbon. Struktur yang berbeda dan panjang rantai yang berbeda akan membedakan sifat-sifat dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mengalami proses yang kompresi suhu dan tekanan selama ribuan tahun yang berada jauh di dalam bumi. Pada umumnya, sumber tambang hidrokarbon berada di bawah tanah dengan struktur bantuan berpori seperti batu pasir, batu kapur, dan serpi. Jenis-jenis hidrokarbon. Pada dasarnya, senyawa hidrokarbon diklasifikasikan dalam 2 jenis besar, yaitu yang pertama ada senyawa hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Nah, berdasarkan jenis dan cara atom karbon berikatan, hidrokarbon alifatik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang termasuk dalam golongan senyawa alifatik. Kenapa dikatakan hidrokarbon jenuh? Nah,
Dikatakan hidrokarbon jenuh karena pada alkana tidak terdapat ikatan rangkap antar atom karbon sehingga jumlah atom hidrogen banyak atau dikatakan jenuh. Senyawa alkana yang paling sederhana yaitu metana atau CH4. Senyawa ini merupakan sebuah atom karbon yang mengikat 4 buah hidrogen secara ikatan kovalen. Pada hidrokarbon alkana ini, ikatan yang digunakan semuanya yaitu merupakan ikatan dengan hibridisasi molekul sp3, sehingga setiap atom karbon pasti mengikat 4 atom lain di sekitarnya. Rumus struktur dari senyawa alkana sendiri yaitu CnH2n tambah 1. Senyawa alkana banyak digunakan sebagai bahan bakar serta bahan baku industri seperti petrokimia. Penamaan dari senyawa alkana ini memiliki akhiran ana yang menentukan bahwa dia adalah alkana. Nah, berikut ini merupakan tabel beberapa contoh penamaan secara IUPAC dari senyawa alkana dengan rumus strukturnya. Selanjutnya ada alkena. Senyawa hidrokarbon alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Disebut ikatan hidrokarbon tak jenuh karena adanya ikatan rangkap 2 berarti bahwa alkena mengandung lebih sedikit hidrogen dibandingkan alkana. Ikatan rangkap 2 tersebut dapat terjadi antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Dalam alkena ini menggunakan ikatan dengan arti hibridisasi orbital sp2 yang berarti atom karbon dapat mengikat atom lain secara ikatan rangkap. Akibatnya, atom hidrokarbon hanya dapat mengikat 3 jenis atom lain yang berbeda yang berada di sekitarnya. Rumus umum dari senyawa alkena ini yaitu CnH2n. Berikut gambarnya. Senyawa alkena biasanya digunakan sebagai bahan polimer seperti bahan mentah dalam pembuatan plastik dan peralatan lainnya. Penamaan senyawa alkena memiliki aturan yang sama seperti alkana, hanya saja pada akhiran namanya diubah menjadi ena yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan hidrokarbon alkena. Berikut ini contoh tabel dari senyawa alkena yang mengikuti aturan IUPAC. Selanjutnya ada alkuna. Selain alkena, alkuna juga merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Hal ini karena dalam senyawa alkuna ini memiliki ikatan dengan rangkap 3 yang berarti mengandung lebih sedikit atom hidrogen dalam jumlah atom karbon yang sama dengan alkena maupun alkana. Ikatan yang terjadi dalam alkuna ini akibat macam hibridisasi orbital secara sp sehingga membuat ikatan rangkap 3 antar atom karbon. Ketika sebuah atom karbon membentuk ikatan rangkap 3, maka dia hanya memiliki satu orbital kosong untuk berikatan dengan atom lain di sekitarnya. Senyawa alkuna banyak dimanfaatkan sebagai gas karbit yang bermanfaat dalam banyak hal. Untuk penamaan senyawa ini juga sama seperti alkana dan alkena. Hanya saja, untuk akhiran namanya diganti dengan una untuk menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki ikatan rangkap 3 atau alkuna. Nah, berikut ini adalah contoh penamaan senyawa alkuna yang berdasarkan aturan IUPAC. Selanjutnya ada hidrokarbon aromatik. Selain ketiga senyawa di atas yang merupakan hidrokarbon alifatik atau rantai lurus, terdapat pula senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki bentuk belingkar atau siklis. Benzena atau C6H6 merupakan contoh paling sederhana dari senyawa aromatik yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pada dasarnya, ketiga gambar ini telah mewakili struktur benzen. Benzen sebagai senyawa aromatik memiliki ikatan rangkap 2 yang berselang-seling untuk setiap atom karbon yang melingkar. Namun pada kenyataannya, ikatan rangkap tersebut tidak terkhusus untuk satu karbon saja. Namun ikatan tersebut bergerak atau bergantian yang disebabkan karena pada benzen mengalami suatu resonansi atau pergerakan elektron sehingga ikatannya juga ikut bergerak.
Maka dari itu, beberapa orang menggambarkan benzen ini dalam bentuk segi enam dengan lingkaran di tengah yang menunjukkan ikatan rangkap yang berputar. Contoh-contoh kegunaan hidrokarbon. Nah, adapun untuk beragam contoh kegunaan hidrokarbon di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu bensin kendaraan. Bensin yang kita gunakan untuk kendaraan selama ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon rantai panjang. Struktur dari bensin juga bervariasi, yaitu bermula dari C7 hingga C11 sesuai dengan angka oktannya. Bensin diperoleh melalui pertambangan minyak bumi yang dihasilkan oleh alam. Yang kedua ada sebagai makanan. Ketika kita makan nasi, maka nasi tersebut yang mengandung karbohidrat juga merupakan suatu senyawa hidrokarbon. Dalam karbohidrat tersusun oleh senyawa glukosa yang menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan. Glukosa tersebut memiliki struktur hidrokarbon alkana dengan bentuk siklis yang paling berikatan. Selanjutnya, plastik. Plastik juga merupakan salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa hidrokarbon mampu membentuk polimer. Salah satu aplikasinya yaitu pada plastik. Pada umumnya, plastik memiliki struktur utama yaitu polipropilena atau polietilena yang merupakan polimer atau rantai panjang dari propilena dan etilena. Kedua senyawa tersebut merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang yang berpolimerisasi. Selanjutnya sebagai obat bius. Senyawa hidrokarbon juga dapat mencakup bidang medis. Salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang berfungsi dalam bidang medis yaitu etena. Senyawa etena yang merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 atau turunan dari alkena memiliki fungsi sebagai obat bius dalam bidang kesehatan. Itulah tadi penjelasan secara lengkapnya mengenai materi pengertian hidrokarbon, macam hidrokarbon, dan contoh fungsinya dalam kehidupan manusia. Semoga melalui video ini bisa memberikan wawasan serta menambah edukasi kepada segenap pembaca dan penonton sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.